bagi nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus baik, amin. Kasih setianya yang melimpah bagi kita Bapak Ibu. Dan saya percaya satu minggu ini Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Salah satu berkat yang luar biasa bagi kita sampai saat ini kita bisa hidup dan sehat dan boleh kita bersekutu bersama. Muliakan nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Saya ucapkan semuanya kesempatan yang indah yang Tuhan telah berikan bagi kita. Kita bergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sejenak. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami puji dan kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini atas berkat-Mu yang luar biasa atas kami. Kami boleh ada di tempat ini dan kami boleh bersekutu bersama untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ibadah kami ini ya Tuhan, kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami mau melakukannya dengan iman ya Tuhan. Kami mau melakukannya ya Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, turunlah urapan-Mu atas kami, jamakan seluruhnya ya Tuhan. Mulut lidah kami ini ya Tuhan, sehingga ya Tuhan Yesus boleh dengan maka pujian dari nama Tuhan. Hati kami, pikiran kami ini ya Tuhan, boleh semakin percaya dengan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan setiap perjalanan dari jemaat Tuhan yang boleh sampai ke tempat ini. Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa segera sampai ke tempat ini dan mereka bersama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kami seluruhnya ya Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus, kami siap melaksanakan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya bisa bangkit berdiri. Mari kita bersuka cita memuji nama Tuhan Yesus. Nyatakan syukur bagi nama Tuhan. Haleluya.
pujian bagi nama Tuhan. Silakan beri Bapak Ibu Saudara seluruh. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami puji Engkau dan kami sembah Engkau Yesus Tuhan yang memberikan sukacita bagi kami,
yang melimpahi bagi kami damai sejahtera. Kami bersyukur buat hari ini. Setiap hidup kami Kau ada Bapa yang baik. Apapun keadaan kami percaya Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau Yesus, kami datang di hadapan dengan setiap hati kami. Kami rendahkan hati kami karena Kau mau tinggikan Yesus. Yesus, siapa yang disuruh bangkit berdiri? Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala pengakuanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala pengakuan
kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kau sumber pertolongan kami dalam setiap musim hidup kami. Kau sumber sukacita kami ya Tuhan. Bahkan hidup kami ada bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan yang luar biasa Kau berikan bagi kami. Kami boleh ya Tuhan mau bersukacita memuji Tuhan, menyembah Yesus, meninggikan nama Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Saat ini ya Tuhan, kami akan siapkan hati kami, sebab kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, mari Kau bekerjalah Tuhan dalam setiap kami ya Tuhan, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, hati pikiran kami boleh ya Tuhan Yesus terbuka, semakin yang mempercayai Kau Allah yang luar biasa, semakin meninggikan nama Tuhan. Hamba-Mu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah Kau Tuhan melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan tinggal dalam hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebelumnya Tuhan kami akan berikan persembahan kami. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat yang ada pada saat ini. Dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan Yesus memberkati. Dalam setiap keluarga mereka Tuhan Yesus berkati. Dalam kesehatan dan pekerjaan Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Dan persembahan kami ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan pujilah Allah kami yang hidup. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya juga akan duduk kembali Bapak Ibu sambil kita puji dengan Tuhan. Now
Bapa, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini di saat kami Tuhan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, dan sampai hari ini Tuhan Engkau berkati kami, yaitu rasa aman, tentram, bahkan Tuhan kemakmuran Engkau berikan kepada kami. Dan kami ini umat-Mu Tuhan, hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami ini adalah orang yang berdosa, tapi oleh karena anugerah-Mu, kami boleh diselamatkan Tuhan. Dan kami bersyukur pada pagi ini, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, buka, jamah hati kami, berikan kami pewahyuan, berikan kami pencerahan Tuhan, agar kami semakin mengerti Tuhan, firman-Mu, mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu Engkau urapi, Engkau perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Salam. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam bulan Agustus kita sudah merayakan ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-77. Dan kita patut syukuri sampai hari ini dalam usia 77 tahun Tuhan menganugerahkan keamanan bagi kita, sehingga sudah kita rasakan juga bagaimana hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah bagi kita. Maka hari ini kita mau merenungkan kembali apa sebenarnya arti kemerdekaan itu, merdeka. Bapak sekalian, topik hari ini kita mau belajar kepada firman Tuhan, yaitu tentang benar-benar merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Nah, kenapa demikian? Ternyata masih banyak orang percaya, bahkan orang Kristen, sekalipun dia sudah lama percaya, sudah lama Kristen, masih terikat, masih diperhamba oleh sesuatu yang menghalangi dia bisa bebas kepada Tuhan. Baik, hari ini kita akan buka Alkitab kita yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Kalau sudah dapat, sama-sama kita baca. Kalau kita baca satu perikop, yaitu dari 30 sampai 36, di sini perikopnya kebenaran yang memerdekakan. Baik, kalau sudah dapat, sama-sama kita baca Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. 1, 2, ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak sekalian, firman Tuhan ini mengatakan apabila anak, yaitu Yesus Kristus, telah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, kalau dikata merdeka, arti merdeka ialah bebas dari penjajahan, bebas dari perhambaan, bebas dari tuntutan, tidak terikat atau tergantung kepada pihak tertentu atau berdiri sendiri. Itu arti merdeka. Nah, benar-benar merdeka itu artinya tidak diperbudak, tidak terpenjara oleh sesuatu, sehingga dengan kebebasan yang dimiliki dapat menikmati kebenaran. Itulah artinya benar-benar merdeka. Sekalian, dalam perayaan ulang tahun negara Indonesia yang ke-77 yang barusan kita rayakan bersama pada tanggal 17 Agustus, bisa kita saksikan baik melalui tayangan di televisi maupun melalui media sosial. Hampir semua semua institusi,
baik institusi pemerintahan, baik swasta maupun lembaga-lembaga negara, baik dari tingkat pelosok-pelosok, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, kota, bahkan tingkat provinsi, bahkan nasional, benar-benar meriah. Ada perlombaan-perlombaan di samping menaikkan bendera, ada perlombaan-perlombaan yang lucu-lucu, termasuk panjat pinang. Ada panjat pinang di sungai, ada di laut, kemudian ada lari pakai daster, sarung dan sebagainya, sampai kita terhibur. Nah, memang benar-benar kalau dilihat sepertinya lepas dari cengkraman atau kita selama 2 tahun di mana COVID yang menghalangi kita untuk merayakan itu, sepertinya lepas. Akhirnya kita tumpahkan pada ulang tahun ke-77. Tapi sekalian, itulah kemerdekaan dalam arti tertentu. Nah, bagi orang-orang Kristen, orang percaya, apa sebenarnya yang dimaksud merdeka? Ya, banyak orang yang beranggapan bahwa kemerdekaan itu adalah kebebasan mutlak. Ya, kebebasan mutlak pada diri manusia. Ya, artinya pengagungan nilai-nilai pada manusia yang selalu dikatakan humanis, di mana nilai-nilai pada manusia itu harus dijunjung tinggi. Kalau kita tahu itu ada HAM, hak asasi manusia, harus benar-benar dijunjung tinggi. Sehingga hari ini kalau kita lihat, orang tua pun tidak bisa lagi sembarangan memarahi, bahkan memukul anaknya, bisa dituntut, bisa nanti akhirnya pada kekerasan. Kemudian apalagi berpendapat bebas, demokratisasi sekarang kita lihat, sampai kebablasan, semua mau bicara. Akhirnya kita lihat kacau. Kemudian kebenaran menurut ukuran manusia, ini yang filsafat. Kebenaran itu adalah mutlak pada manusia, yang pada akhirnya ini kita lihat memuaskan hawa nafsu, kedagingan dan hidup duniawi, dan bahkan memberikan kesempatan bertumbuh sifat tabiat berdosa bagi manusia. Manusia lamanya diberikan bertumbuh menguasai dirinya. Ini menurut ukuran duniawi. Apakah demikian kemerdekaan itu atau kebebasan itu? Bapak sekalian, mari kita renungkan hari ini. Kemerdekaan yang dimaksud itu adalah, yaitu dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang dikatakan sini, Yesus datang ke dunia ini untuk melepaskan manusia dari hukuman dosa atau penghukuman kekal, di mana manusia, setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa, sejak itulah dosa menguasai manusia itu. Iblis menyandera manusia itu lewat dunia ini, sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena Yesus Kristus, Allah turun dari surga menjadi manusia, maka Dia membebaskan manusia dari dosa. Kemudian Yesus itulah kebenaran. Yesus adalah firman yang keluar dari Allah yang harus menjadi manusia. Dia adalah benar-benar kebenaran yang sejati. Tidak ada kebenaran di luar Yesus. Tidak ada kebenaran di luar Yesus Kristus. Maka Yesuslah kebenaran yang sejati, yang murni. Maka dikatakan, jika Yesus anak manusia memerdekakan
kita, maka kita benar-benar merdeka. Nah, apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak orang Kristen, orang percaya, bahkan mungkin sudah menerima baptisan Roh Kudus, bahkan mereka sudah dibaptis selam, bahkan mungkin juga hamba Tuhan. Tapi apa yang kita lihat, hidupnya masih banyak dikuasai kedagingan, hidup duniawi. Nah, kenapa bisa demikian? Tidak usah heran kita lihat ada manusia sebentar berdosa, menyesal, dosanya diampuni, bertobat, kemudian kembali lagi begitu-begitu, berputar-putar, jalan di tempat. Nah, kenapa bisa demikian? Mari kita renungkan hari ini. Berarti bagi orang itu belum benar-benar mengalami kemerdekaan, belum sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan itu. Saya sudah sampaikan dalam khotbah berikutnya bahwa target orang percaya bukan hanya sampai kepada menerima keselamatan, yaitu dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, maka dia diselamatkan. Tidak berhenti sampai di sini. Kalau dia sudah mati langsung dia pasti ke surga. Tetapi dia belum mati, masih menjalani hidup sampai kapan Tuhan panggil. Artinya dia harus mengerjakan keselamatannya sampai menuju kesempurnaan. Sewaktu manusia diselamatkan, sewaktu manusia terima Yesus lahir baru, sesungguhnya rohnya yang dihidupkan. Manusia berdosa itu adalah di mana jiwanya, pikirannya, kehendaknya, emosinya menguasai hidupnya, menggerakkan kehidupannya, mencapai tujuan hidupnya, mengejar cita-citanya. Ini yang menggerakkan, sehingga rencana Tuhan meleset. Tetapi oleh karena Yesus Kristus orang yang percaya, maka dia diselamatkan, rohnya dihidupkan. Artinya di dalam jiwanya yang melakukan sifat dasar dosa itu Tuhan tidak selesaikan. Itu adalah tugas orang percaya. Nah, inilah yang sering mengikat. Ini harus dibereskan. Kalau tidak, inilah sumber potensi yang membuat manusia itu terbelenggu dengan dosa-dosa. Mari kita renungkan hari ini. Nah, bagaimana bisa supaya sungguh-sungguh atau benar-benar merdeka? Nah, ini yang perlu kita renungkan hari ini. Sebagai kita orang percaya, jangan hidup kita seperti yoyo, naik turun, jalan di tempat. Sebentar berdosa, menyesal, minta ampun Tuhan, besok berdosa lagi, minta ampun terus. Tuhan tidak inginkan demikian. Tuhan mau kita bergerak dari satu tempat ke tempat terus sampai menuju satu titik, di mana yang dikatakan sungguh-sungguh merdeka adalah artinya tidak ada lagi beban perhambaan yang menguasai atau yang mengekang manusia. Artinya dosa tidak berkuasa lagi dalam tubuh yang panah ini. Kemudian Tuhan mengharapkan dari keselamatan dari lahir baru menuju cipta baru atau manusia baru. Nah, kalau ini terjadi, inilah yang sungguh-sungguh merdeka.
Bukan hanya sampai keselamatan, sampai menuju manusia baru, ciptaan baru. Ini baru benar-benar merdeka. Nah, bagaimana caranya? Mari kita renungkan hari ini. Saya mau lewat pemberitaan firman Tuhan ini kita bebas dari perhambaan ini. Kita mau menikmati hidup bersama Tuhan sepanjang Tuhan masih berikan kesempatan hidup bagi kita. Yang pertama yaitu perlu ada pengampunan atas dosa. Pengampunan atas dosa, di mana dosa merupakan kenajisan yang sempat merusak kehidupan manusia. Nah, kerusakan inilah yang menyebabkan orang tidak bisa berhenti berdosa, ya. Dosa ini, ya, ini kerusakan yang dibawa sejak lahir. Tuhan bertindak dengan mengeksekusi atau melakukan hukuman mati di kayu salib. Yesus telah mematikan tabiat berdosa dalam diri kita, yaitu pada saat kita pengampunan dosa, saat kita mengaku dosa kita. Nah, kita tahu apa itu tabiat berdosa? Kalau pada sering istilah tabiat berdosa yang sering disebut manusia lama, yang sering juga disebut kedagingan, sifat manusia lama, kemudian disebut manusia duniawi, itu menggambarkan sifat dasar yang kita miliki sejak dilahirkan, ya. Namun proses eksekusi yang dilaksanakan Yesus di kayu salib itu belum selesai. Tuhan bermaksud menggantikan manusia lama dengan manusia baru dengan cara menanggalkan manusia lama. Coba kita buka Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Tuhan mau gantikan manusia lama, sifat dasar kita itu dengan manusia baru. Efesus 4 ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tuhan mau menanggalkan manusia lama itu, diganti dengan manusia baru. Kalau dikatakan tadi diperbaharui di dalam roh dan pikiran, ingat, roh dan pikiran, pikiran itu jiwa. Nah, waktu kita terima Yesus, roh kita dihidupkan, diperbaharui. Tapi pikiran tidak langsung, jiwa tidak langsung. Inilah diproses. Ini bagian kita kerjakan. Di saat kita mau membuka diri, mau mengerjakan, maka Yesus akan memberikan kekuatan. Yesus akan menyertai. Di saat kita meresponinya, maka Tuhan dengan kasih karunia-Nya akan memberikan kekuatan. Nah, jiwa ini, pikiran. Nah, pikiran ini pelopor tindakan. Pikiran itu sudah terbentuk bahkan dari kandungan, dari sejak lahir sampai kita besar. Apakah karena pengaruh di bawah kelahiran, lingkungan, pendidikan dan sebagainya, itulah membentuk pola pikir manusia. Dan inilah menggerakkan kehidupan manusia. Nah, ini yang selalu harus dibereskan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus rela meninggalkan manusia lama, mengganti dengan manusia baru. Makanya kalau dibaptis, kenapa harus dibaptis? Dibaptis bukan hanya sekadar tanda orang percaya, bukan. Dibaptis itu adalah semacam komitmen seseorang. Setelah ada tanda-tanda pertobatan, setelah diterima Yesus, diselamatkan,
dia menyesal, dia sadar, kemudian dia mau berubah, ada perubahan, ada pertobatan, maka untuk melanjutkan berikutnya ada satu komitmen, dia janji di hadapan Tuhan. Dia harus menanggalkan manusia lamanya. Manusia lama yang dibawa sejak lahir ini harus ditanggalkan, kemudian ditenggelamkan, dikuburkan, kemudian bangkit bersama Kristus untuk menjalani hidup baru. Menjalani hidup baru itu adalah satu proses menuju manusia baru. Ini yang harus dikerjakan. Maka kita renungkan itu apa arti baptisan. Baptisan bukan hanya sekadar upacara rohani, tapi ada satu tindakan rohani, ada satu tekad bagi seseorang untuk mau hidup bersama Kristus dengan cara menanggalkan manusia lamanya. Dan juga dikatakan ini juga saudara Kristus, artinya hal-hal yang tidak baik di dalam jiwa kita, kita kupas, kita kuliti, supaya kita buang, kita kubur dan hidup bersama Kristus. Ingat, manusia lama sewaktu dieksekusi, manusia lama mau diganti dengan manusia baru. Ingat, manusia lama tidak menerima begitu saja dirinya dieksekusi seperti itu. Ia, manusia lama, pasti akan berjuang keras untuk menguasai diri kita kembali. Kenapa? Karena kita belum memiliki tubuh yang baru. Ingat, kita belum memiliki kemah baru. Waktu kita bertobat, kita masih memiliki tubuh yang lama. Makanya Paulus katakan, kalaupun aku berdosa melakukan sesuatu, bukan diriku lagi, tapi kemahku yang lama. Artinya manusia lama ini ingin dia bukan benar-benar mati, tapi bagaimana dia supaya dilemahkan, supaya dia tidak berkuasa lagi menguasai tubuh kita ini. Makanya oleh karena itu, bagaimana caranya? Yang tadinya kita tanggalkan manusia lama supaya menuju manusia baru. Nah, berikutnya apa yang kita kerjakan? Maka kalau dibaca dalam Kolose 3:5, coba buka dulu. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Coba buka Kolose 3:5, apa dikatakan situ? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini harus dibuang. Ya, tadi matikan, ini buang. Kemudian ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halinya. Setelah dimatikan, buang dan kenakan manusia baru. Nah, ini yang dikatakan bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan itu. Dengan mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Dengan iman kita harus percaya, kita harus yakin bahwa manusia lama sudah mati disalibkan, ya. Namun harus tetap aktif melawan dia apabila dia ingin kembali lagi. Jadi bukan berarti dia mati sama sekali. Kenapa? Karena dia masih berdiam dalam tubuh yang lama ini.
kemah yang lama, kecuali kalau kita sudah mengalami tubuh kebangkitan, tubuh yang baru. Tapi karena itu dia mau bangkit lagi. Nah sekarang bagaimana kita lemahkan sampai tidak berdaya? Maka tadi katakan, setelah kita menerima pengampunan dosa, kemudian kita tanggalkan manusia lama itu. Setelah itu kita pakai manusia baru dan matikanlah hal-hal yang bersifat duniawi. Maka kalau ini kita lakukan, maka kita lepas pelong, kita bebas merdeka. Bapak sekalian, ini yang tidak dialami, tidak dijalankan orang Kristen. Mungkin juga siapa, bahkan hamba Tuhan. Dalam manusia ini ada sifat dasar dosa. Ya, ini beda-beda manusia. Makanya saya katakan, kadang-kadang yang kita salahkan lembaga. Kalau sudah pendeta hamba Tuhan sudah betul-betul baik, kalau sudah nanti polisi, pikiran kita, ini jahat, hakim begini. Memang kadang-kadang situasi itu memungkinkan. Tetapi kalau manusia punya sifat dasar yang benar-benar sudah dimatikan, dimanapun dia berada, dia akan menunjukkan yaitu hal-hal yang baik. Ada teman saya jaksa baik sekali, ada teman saya polisi baik sekali, ada teman saya hamba Tuhan menjijikan. Kenapa? Karena manusia lamanya belum dibereskan. Mari kita renungkan hari ini, Bapak sekalian. Kalau tidak, nanti kita akan diperbudak, diperhamba terus oleh dosa. Iblis itu, kita masih tinggal di dunia, kita masih tinggal dalam tubuh yang lama. Kalau kita tidak benar-benar menanggalkan manusia lama, mengganti dengan manusia baru, mematikan hal yang duniawi dalam diri kita, maka itu akan bisa kembali lagi. Bapak sekalian, kadang-kadang kalau saya pikir hamba Tuhan, ya ini hari ini kita diliput oleh TV Naomi, saya selalu berdoa, Tuhan, kami mau menyampaikan firman Tuhan, berita ini kepada orang lain, bukan mau cari popularitas. Banyak orang apa sedikit di posting, tidak salah di posting, tapi apa motivasinya dia yang tahu. Kenapa? Karena manusia mau ingin dipuja, ingin mau diakui. Nah kalau kita lihat kembali bagaimana ciri-ciri orang yang benar-benar merdeka, bagaimana ciri-ciri orang merdeka, ada 4 yang perlu kita renungkan hari ini. Yang pertama adalah dia tidak diperbudak, diperhamba oleh keinginan duniawi atau keinginan daging, ya, yang berpotensi membuat dia berdosa atau jauh dari Tuhan. Contoh apa? Contoh hobi berlebihan. Ada orang hobi berlebihan sampai mengeluarkan biaya yang begitu besar, waktu, tenaga. Tidak salah kita punya hobi, tapi sampai berlebihan. Ini juga jadi apa? Jadi perhambaan bagi diri kita. Ya banyak contohnya hobi yang berlebihan. Misalnya sampai candu olahraga, ya sampai waktunya dikorbankan. Tidur sampai jam, hanya menunggu bisa nonton bola jam 4 subuh. Coba kalau diundang untuk ibadah di gereja, belum tentu mau. Tapi waktunya, tenaganya, bahkan materinya dihabiskan untuk itu. Banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian apa lagi? Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ini harus dimatikan, harus bebas. Ya banyak orang masih suka nonton yang aneh-aneh, apalagi sekarang di medsos ini berpotensi. Kalau kita tidak dari Tuhan, itu akan condong
merayu kita, menggoda kita. Nah, kalau kita matikan ini, mudah-mudahan kita akan terlewatkan banyak kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Tinggalkan itu. Ada orang suka bertengkar, yang sering berdebat, mencari kesalahan. Ini semua harus dimatikan. Kemudian apalagi keserakahan. Ini juga dosa besar. Ini harus dimatikan. Cari pengakuan, popularitas. Banyak orang berusaha bagaimana supaya dia dikenal orang. Ya, kalau kita kembali kepada teori Malthus, kalau kita kembali, bagaimana orang supaya diakui, ini juga tidak baik, bisa mengundang keangkuhan hidup. Kemudian cinta uang atau materi. Tidak salah punya uang, tapi sampai kalau kita mencintai berlebihan, ini juga akan menimbulkan kejahatan dalam diri kita. Kenyamanan, ada orang kenyamanannya beda-beda dalam diri seseorang, baik orang kaya, orang miskin, orang sederhana, laki, perempuan, apapun status sosial beda-beda. Kenyamanan itu harus kita matikan. Saya sudah pernah korbankan satu topik khusus kenyamanan. Keluar dari kenyamanan, harus keluar. Ini juga tidak baik. Ini bisa menjadi hamba dalam diri kita. Kemudian egoisme, ketidakpedulian, ini juga harus dibuang. Kalau ini nanti kita pelihara, ini bisa menjadi kuk perhambaan dalam diri kita. 1 Yohanes 2 ayat 15-16 sampai dikatakan di situ. Barang siapa mengasihi dunia, maka kasih Allah Bapa tidak ada padanya. Apa itu? Satu, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Ini berasal dari dunia. Kita tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Dunia ini dikuasai oleh si iblis. Kalau kita buka celah kita, maka ada kesempatan beliau untuk menguasai hidup kita, sehingga sifat dasar kita, sifat dasar dosa bisa kembali muncul. Nah, ini harus kita matikan. Apalagi ciri-ciri orang yang benar-benar merdeka tadi, tidak diperbudak atau menolak dalam semua bentuk yang memperhambakan diri. Yang kedua adalah kita harus menghidupi firman. Bukan hanya sekedar belajar firman sampai kepada ubun-ubun, tapi firman itu harus dihidupi. Karena dari firman itu kita bisa melakukan hal-hal yang benar. Kita bisa mencintai kebenaran. Kita bisa mencintai keadilan. Kita bisa hidup dalam kasih. Itulah kalau kita menghidupi firman Tuhan. Kalau kita lihat orang melakukan sesuatu, baik dalam pelayanan, bahkan dalam hal apapun, bahkan di luar ibadah pun, kadang-kadang saya lihat adalah motivasinya. Apa motivasi? Apa yang menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu? Itu motivasi. Ini terselubung, dia yang tahu. Dia dan Tuhan yang tahu. Maka kalau kita mencintai, menghidupi firman, kita akan melakukan sesuatu dengan motivasi yang benar. Itulah ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga apalagi? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. 1 Yohanes
1 ayat 12. Kita supaya menjadi anak-anak Allah. Bagaimana supaya menjadi anak Allah? Tuhan berikan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 23, kasih, lemah lembut, penguasaan diri, dan sebagainya. Sebab roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam 2 Korintus 3:17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau kita hidup dikuasai oleh roh, kita benar-benar merdeka. Artinya saat kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka jiwa kita bisa kita kendalikan. Itu kalau orang-orang benar merdeka. Baru yang keempat, yang terakhir, yaitu dia akan suka beribadah, suka memuji Tuhan, suka dia menyembah Tuhan, suka dia berdoa. Itu adalah ciri-ciri orang yang benar-benar merdeka. Nah, kalau kita lihat ada orang beribadah tergantung mood, tergantung selera. Hari ini minggu, oh cerah, beribadah dulu. Besok belum tentu. Ada kadang-kadang 1 bulan 2 bulan tidak beribadah. Saya pernah katakan, kalau hanya dalam ibadah ini saja orang tidak bisa, saya pertanyakan iman. Mohon maaf. Kenapa kita harus beribadah tiap hari Minggu? Itu sebagai wujud, ya, itu sebagai bentuk yang kita berikan kepada Tuhan. Karena kita sudah dipelihara sepanjang 1 minggu, maka kita wujudkan dalam ibadah itu. Oh, kan di rumah bisa ibadah. Ini kan persekutuan orang percaya. Kalau enggak usah gereja. Gereja itu persekutuan orang percaya. Kalau ada orang yang begini, itu belum benar-benar merdeka. Jadi kalau ada saudaranya, orang tuanya, atau siapa saja, bahkan suaminya, katakan engkau belum benar-benar merdeka, maka merdekakanlah dia. Katakan amin. Merdekakan dia. Kalau tidak, dia akan diperhambat terus. Mari kita renungkan kepada firman Tuhan hari ini. Kita mau benar-benar menikmati kemerdekaan ini. Mari. Tuhan mau kita lepas dari perbudakan ini. Kita mau mengerjakan pekerjaan besar yang Tuhan sudah rencanakan dari kekal sampai kekal. Tuhan mau mewujudkan, mendirikan kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan pakai kita, gerejanya, pribadi lepas pribadi, baik secara kelembagaan, Tuhan pakai. Tapi kalau kita belum benar-benar merdeka, ini bisa menciptakan konflik. Pasti muncul keinginan-keinginannya, muncul kepentingan-kepentingannya. Tapi kalau kita benar-benar merdeka, lepas semua dari situ, pelong, maka kita akan bisa menikmati kemerdekaan ini bersama Tuhan. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Katakan amin. Mari sekalian, Indonesia sudah merdeka 77 tahun. Kita bersyukur dalam 77 tahun ini sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Kalau kita lihat sekarang akibat perang Ukraina dengan Rusia, apa yang terjadi? Krisis energi, krisis pangan. Banyak sekarang negara krisis pangan. Indonesia ini sekarang swasembada pangan. Kita syukuri. Bukankah itu
rahmat Tuhan yang begitu besar bagi negara Indonesia ini. Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup kita. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun dalam negara kita kadang-kadang hal-hal yang tidak memuaskan, ada riak kecil, anggaplah itu satu beban yang harus kita doakan, kita gumuli, supaya semua bisa berubah. Biarlah itu semua seturut dengan rencana Tuhan. Yang pastinya kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah dengan bebas. Apalagi di daerah Sumatera Utara sini tidak ada yang melarang. Kalau di negara lain, di daerah lain mungkin banyak halangannya. Tapi kita bersyukur di sini. Maka untuk itu manfaatkanlah kesempatan ini untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan kemerdekaan yang sungguh-sungguh Tuhan berikan kepada kita, karena Yesus telah menebus kita, maka mari kita nikmati kemerdekaan ini sebebas-bebasnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita. Terima kasih Bapa yang baik, Allah kami yang sembah, Allah kami muliakan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, karena Tuhan berikan kami kemerdekaan yang sungguh-sungguh, karena Yesus telah menebus kami dari hukuman dosa, dan kami sudah mematikan semua manusia lama kami, sehingga kami menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Allah kasembah. Haleluya Yesus. Mari kita renungkan kepada firman Tuhan ini. Mari kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita syukuri semua apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Hidup ini seperti uang. Kita tidak berkuasa, kita sangat terbatas. Allah yang berdaulat, Allah yang mengendalikan segalanya. Untuk itu, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Lepaskanlah apa yang mengganjal hidup kita, apa yang memperhambakan hidup kita. Mungkin ada tabiat-tabiat dosa. Lepaskan hari ini, lepaskan. Bapak Ibu yang tahu apa tabiat-tabiat dosa, apa tabiat-tabiat yang mengikat Bapak Ibu, lepaskan hari ini. Kita mau benar-benar merdeka, bebas dari perambahan. Haleluya, mari kita kepujian. Haleluya Yesus. Jemaatkan undang bagi berdiri. Aman bersamamu. Dari harta kaulah segalanya.
Mari hari ini kita sudah hidup di penghujung hari zaman. Kita nggak tahu situasi apa yang terjadi ke depan. Kita harus sadar bahwa kita hanya sementara di dunia ini. Rencana Allah dari kekal sampai kekal akan terpenuhi. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Sepanjang Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita, mari tanggalkan hal-hal yang mengikat dirimu. Lepaskan itu semua. Lepaskan. Di saat kita melepaskan semua itu, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan berikan kekuatan, kemampuan. Nabi yang tidak baik, hobi yang berlebihan, semua sifatnya kedagingan, duniawi, gangguan hidup, lepaskan semua itu. Semua sia-sia, tidak ada artinya. Mari kita sangat tergantung kepada Tuhan. Kita benar-benar merdeka, benar-benar menikmati kebebasan bersama Tuhan. Mari bos sekalian, hari ini kita memasuki tahun negara Indonesia yang ke-77. Mari kita nikmati kemerdekaan ini, di mana Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk menyatakan kerajaan Allah di Indonesia ini. Mari kita angkat pujian lagi, kita renungkan. Yesus. Amin. Silakan kedua Bapak Ibu Saudara seluruhnya. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua yang kita akan ke depan sampai kita puji di nama Tuhan Yesus. Dia
wali kota. Mari Tuhan kota roh akan Tuhan, sehingga mereka akan boleh bekerja di kedua daerah ini menjadi daerah yang berdamai dan sukacita. Berkati Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan hidup kita Tuhan. Waktu yang begitu panjang. Kami bersyukur Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Kami masih boleh berdiri di bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan akan terjadi kepada bangsa kami, sehingga bangsa kami benar-benar menjadi bangsa yang merdeka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden kami Tuhan Joko Widodo, Tuhan Engkau berkati. Kau yang kami kasih dukung kepada Tuhan. Biarlah hikmat dari Tuhan mengalir pada hati Tuhan kita, sehingga Tuhan boleh membawa mengarahkan seluruh masyarakat, bahkan aparat dan terdapat boleh diarahkan Tuhan, membawa dan tantangan Tuhan Bapak. Engkau yang mampu mereka, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bahkan kami berdua Tuhan untuk acara satu pemerintahan kudus Bapak, memberikan kedua kepada kedua kepala keluarga Tuhan, memberikan kesehatan Tuhan, Engkau berikan kekuatan, bahkan Engkau cukupkan segala biaya yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau berikan cuaca cerah, sehingga Tuhan acara dengan acara Engkau berjalan dengan baik dan bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Kristus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucumu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjamu, dicukupkan segala kebutuhan hidupmu. Kasih Allah Bapa dari surga, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta kekuatan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sini sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Salam, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.